Izin yang mulia saya jelaskan. Jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logikal, di mana kita melihat isi dari HP tersebut. Tetapi kelemahan dari ekstraksi logikal tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang terdelete. Gitu. Jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong, terutama dua database yang menjadi interest saya, yaitu database SMS MMS dalam database SQLite. Yang kita periksa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa terjadi saya tidak paham, tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database, itu disimpan juga di dalam SQLite database dan saya periksa juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning isinya ini Pak Hakim, ini saya cloning. Setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Nah, di situ semua utuh, bit demi bit isi dari tablet merek Mito T55 ini. Saya lakukan cloning. Setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system. Nah, di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Nah, usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus, maka data itu pindah tempat, Pak Hakim. Dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya ulung Pak Hakim data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan sedikit teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah, tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu. Tetapi untuk timestamp maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter, kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan. Gitu, Pak. Baik. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya. Ada di sana kamu temukan SIM card-nya nggak? Oh iya, lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia tablet T55 merek Mito dan di dalamnya itu SIM card-nya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Nah, mekanismenya yang mulia SMS, ya, terutama SMS dan panggilan itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android itu kedua tempat. Yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module untuk nomor kita yang mulia. Terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Oke, kalau gitu coba saudara jelaskan ya. Ini saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? Serinya atau apanya Pak? IMEI-nya? Iya. IMEI-nya itu, jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya mereknya Mito T55, revisionnya mungkin itu identitas manufakturernya NRD 90M. Terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 tiket, serial number bla bla bla. Terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian sekian. IMEI-nya 357591074715526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu Ya. IMEI-nya itu Ya. pengenal uniknya ya. Ya. Ahli coba jelaskan selanjutnya. Apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini, saya memfokuskan untuk dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database Kolok. Nah, apa yang saya temukan di database Kolok itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka ada, nah karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saja Pak, karena keterbatasan komputasi laptop saya. Gitu. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada telepon masuk 4 kali. 27 Agustus 2016 yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0. Itu belum disesuaikan dengan waktu lokal ditambah 7. Nah, itu dari telepon yang sama ya, plus 62 896 40 11 098 yaitu nomor
almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Vina merek Samsung Galaxy G313Hz gitu, Pak. Baik, saya mau fokus dulu ke di dalam ada dua data ini ya. Kan ada dua yang data yang ahli sampaikan di sini. Ya. Satu yang call, Ya. hanya telepon saja. Kemudian ada yang SMS. Ya. Kita bicara yang call dulu. Ya. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke. Ya, Sudah? Pak. Oke. Ya. Di nomor 7 ini ada telepon masuk ya Ya, atau keluar. incoming Incoming masuk kepada teleponnya yang ada di sini. sini. Ya. Yang ada di situ. Ya. Itu artinya berarti miliknya Widi. Ya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, Di bisa ada kedua. Di rekaman bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah +62 8986 934 096. 96. Ya. Itu yang Widi. Ya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Pak. Yang Vina Yang Pina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar kita baca adalah +62 896 4011 098. oke. Dikonfirm ya semua ya. Ya. Jadi konfirm. Dari Vina ke Widi sudah konfirm. Konfirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya, 51. Jadi di jam 15 10 menit tambah 7 jam itu aja berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Ya. Ya kan? Begitu ya? Yaitu jam tadi itu. Ya? Terbalik, Pak. Ini di HP Widi, maka dari Pina ke Widi. Ya, makanya saya bilang Ya. dari Vina ke Widi Ya. ada telepon masuk 15 10 10 menit 51 detik. Ya, Ya kan? UTC plus 0. Iya, udah per jero kan? Masuk di sini. Benar ya? Ya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina Pina masuk kepada Widi pada jam 15 12 12 38 38, artinya itu adalah jam 20 22 22 12 12 38 detik. 22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 15 12 18. 18. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi Ya. pada jam ini. Ya. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia Ya, jam 22 lewat 12. Ya kan? Ada lagi, Pak. Baris ke-10 pukul 17.13 18 UTC plus 0 24. Urutan 10. 17 yang nomor Urutan- 10 urutan 17 10 ya? 13 18 UTC plus 0 ya. Ya, Itu yang keempat. itu yang keempat. Oke. Ya. So, dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara HP-nya Wina, HP-nya Vina ke Widi dipakai HP-nya Vina. Kan begitu oleh polisi. Oke. Jadi kalau supaya tahu ini teman arahnya bahwa di sini percakapan yang call masuk adalah tanggal 17. Boleh dikonfirmasi dalam keterangan saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya, tanggal jam 20 berarti 24 ya, jam 2 setelah kejadian ya. Tapi yang terlihat di sini sebelum dari polisi adalah jam 15.12 ini artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan. 21. Sementara di sini masih terlihat jam 22.12 Vina masih call kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya, satu. Oke. Baik, sebelum kita masuk kepada kontennya, kita bicara waktu dulu. Ya. Tadi kan call kita bicara waktu bahwa 21 pada jam Recording in progress. pada jam 22.12 Vina masih hidup karena dia masih bertelepon dengan Widi. Ya, itu dulu poin. Nah, sekarang di sini coba dilihat. Oh, putih di sana ya, nggak bisa ketembak ya. Baik. Sekarang yang SMS dulu. Coba jelaskan. Nomor berapa? Mulai ya? Nomor 10 ya. Urutan 10. nomor 10, Pak ya. Urutan 10 Berkaitan ya. dengan interaksi message SMS antara
Widi dengan belakangnya 496 dan Vina itu belakangnya 1098 itu nomor 10. Ya. Nah, di situ type-nya ada di foldernya ada inbox. Terus di sini itu dari 098 itu dari Vina. Belakangnya 1098 dari Vina. 27 Agustus 2016 15.40 10 UTC plus 0 ya, diterima oleh HP hostnya yaitu HP-nya Widi di belakang yaitu plus 628986934096 dan di situ statusnya adalah read. Nah, karakternya di situ ada yang lain-lain karena memang saya memulung dari sampah digital, jadi itulah yang ada. Saya tidak tambahin kurangin karena memang sains harus bisa direkonstruksi dan harus sama oleh ahli lain, jadi tidak saya manipulasi apapun. Di situ ada karakter-karakter dan itulah yang saya dapatkan, Pak. Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 628964011098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 8986934096 itu handphonenya Widi. Iya, yang kita ekstrak. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 15:10 ya. Yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22:14:10. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Widi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21:15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya, Pak, ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersand, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda add, baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA. Sama kita, jadi ya? Itu ya. Iya, Pak. Kalau dibuang dulu tanda tanya ya. terus sebagainya, ya. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina ya kepada Widi. Ya. Ya kan? Pada jam 22:14 tadi. Iya, Pak. Ya kan? Widi, ya. Meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini. Ya. Kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Ya. Benar ini? Ya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Ya, benar. Benar ya? Benar. Sini, lihat. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh. Jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Ya. Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya. Oh, nama geng motor? Iya. Nama geng motor siapa itu? Eki dan Vina. Oh, Eki dan Vina Ya. memiliki geng motor, Ya. namanya STC. Ekstasi, ya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina Ya. untuk minum. Ya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Mohon- Kamu sering rupanya minum-minum. Ya. Mohon maaf. Ya. Minum itu artinya minuman keras. Si Vina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina? Ya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Pada jam 22:14 ini? Iya, Pak. Oh, itu. Jadi dia mengajak kamu itu ke gengnya dia ya? Iya, Pak. Ke gengnya si Egi sendiri ya? Iya, Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita Ya. tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya,
belakangnya, atau saya baca saja, +628986 dan 34096 itu dari HP host, itu mengirim ke nomor +62896401108. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15.17.24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22.17.24 waktu Indonesia Barat. Statusnya send, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, PT, kali dimarahin G, ampersand, kali jol, gitu Pak. Jadi, Oke. susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda yang lain ya, aksen. Kita bisa ya, gak sok ira, dimarahin gejol. Ya. Nah, Widi, ini kan Ya. HP kamu. Ya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas, Oh, kamu balas ke Wina. Ya. Oke. Jawabanmu apa ini? enggak sok ira bae, kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu, enggak udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya saya, Uh-huh. saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Ya, kamu nolak. ya, Kamu bilang enggak gitu. ya enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae, kita dimarahin gajol dengan arti enggak udah kamu aja, saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22.17.24. Ya. Nah, ini juga jam 22.24 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21.15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22.17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. Oke. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi Pak itu nomor berapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi. Hanya 2 nomor itu. Gitu ya. Ya. Saya bertanya pada Mega. Dari Ya. tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap hal ini? Kalau yang masalah minum rame itu emang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu Mega, juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum Iya. gitu ya di jam itu ya. Ya di zaman itu, Pak. Jam itu ya. Baik. Jadi yang ingin sampaikan Yang Mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di sana di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi yang kami sampaikan kita itu adalah Kalau begini Pak, ya, lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita Ya. bandingkan dengan hasil ekstrak yang Pak S. ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya Ada nggak sama, hasilnya? ada. Coba Nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum ramai ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Diputar 10 di belakangnya aja. Mau nggak make ntar dijemput sama kita itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak Mac
ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut, Pak. Baik, jadi yang mulia, tadi sudah jelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semuanya isinya sama, kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa di yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu ada itu. Ya. STC. Ya. Oh sorry, maaf yang mulia. STC. Ya. Saya terlalu terbawa ekstasi ya. STC ya. STC ya, ya. STC ya gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya itu menjadi penilaian daripada yang mulia. Ya. Kemudian yang mulia sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya.